Halo guys, lanjutkan yang kemarin. Jadi kali ini kita akan nyetak dengan teknik Genotype. Jadi kita udah ada di nomor gelap. Sekarang kita bakal nyetak hasil motret kemarin pakai Lumix V6 dengan lensa Leica 40,8 40,5. Untuk nyetaknya kita akan nyetak secara fisik. Kita bakal pakai teknik Genotype yang dimana itu ciri khasnya warna biru. Tapi untuk sekarang kita bakal rubah warna itu jadi warna lain dengan proses tuning pakai bahan-bahan botani. Sebelum itu kita bakal nyetak negatifnya dulu, master negatifnya dulu pakai bahan mica. Kita nyiapin file dulu, kita ubah ke negatif. Baru habis itu kita potong. Ini ukuran kertasnya, ini ukuran 4. Baru habis itu kita print. Untuk ngeprintnya bisa pakai printer inkjet rumahan. Yang penting dia klasifikasinya inkjet. Oke, jadi ini ada dua bahan Genotype. Yang pertama kita pakai ferric ammonium citrate, nama kimianya. Ini mungkin di Indonesia agak jarang karena mahal. Lalu kita pakai potassium percyanate. Ini klasifikasinya for analysis, jadi mungkin agak sedikit mahal, tapi oke untuk kualitas yang bagus. Timbang dulu sih potasiumnya. Kita cuma butuh dikit, sekitar ya 5-6 gram, dicampur 50 ml. Untuk airnya kita pakai Aquades. Kenapa pakai Aquades? Sebenarnya pakai air konvensional juga bisa, air keran, air minum juga bisa, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan air yang tidak ada kandungan mineral ya. Jadi posisinya bersih. Kita masukin dulu. Setelah kita timbang si potasiumnya, kita nimbang si ferric. Untuk gramasenya kita dikit-dikit juga untuk dicampur jadi 50 ml. Ya sekitar 10 atau 15 gram, tidak terlalu banyak. Kita siapin air sebanyak 50 ml. Masing-masing potasium sama amoniumnya itu ditambah 50 ml aja. Baru kita aduk sampai rata. Tapi karena saya mager ngaduknya, jadi kita pakai alat stirrer elektrik. Ini dia ngaduk secara otomatis. Biarkan dia teraduk rata dan sempurna. Prosesnya agak lama, tapi ya sudahlah. Dan sembari ini nunggu, kita aduk yang ini dulu. Yang paling enak diaduknya pakai stirrer ini sih. Dia lebih rata. Setelah dua-duanya larut, setelah oke, baru kedua bahan ini kita campur jadi satu. Baru kita oles ke kertas. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nggak kelihatan emang, karena memang hasilnya negatif. Kita butuh hasil yang negatif untuk jadi gambar yang positif. Untuk menggunakan teknik ini, dia bisa merekam bayangan dari negatif. Makanya kita butuh gambar yang negatif. Mungkin udah campur, udah oke. Baru kita aduk yang satu lagi. Kita bakal pakai kertas ini. Ini namanya kertas nggak boleh, ukurannya emang segede itu dulu, dia nggak A1 dan nggak A2 juga, A2 lebih dikit lah. Kita akan mau kertas ini ukuran 4. Ini yang bakal kita pakai. Sebenarnya untuk basic kertas yang dibutuhkan sebenarnya cuma butuh watercolor, karena ini prosesnya banyak menggunakan air, jadi kita butuh kertas yang tahan dengan air. Kita akan mulai coba ke kertas. Ini kita anggap aja udah dicampur dengan rata. Baru kita campur ini dua-duanya dengan perbandingan 1:1. Kenapa? Saya nggak tahu. Karena memang rumusnya dari sananya sudah seperti itu. Jadi karena saya menggunakan pipet, jadi kita menggunakan sistem filling meter. 5 tetes ke 5 tetes. 10 lah banyak ya. Karena filling meter agak lama ya, kita pakai gelas ukur yang beneran. Kita akan ngambil ini 5 ml. Siapa tahu 5 ml. Oke, baru kita aduk. Harusnya pakai mesin, cuman karena mager, jadi kita pelan-pelan aja. Usahakan campur rata dengan baik. Ini posisinya sudah peka dengan cahaya, tapi karena kita di sini dalam ruangan tidak ada cahaya yang mengandung UV,
jadi ini sekiranya aman, tapi jangan lama-lama soalnya kalau lama ini lumayan drastis juga. Habis itu kita oles di kertas, ambil secukupnya kalau kata lagu India. Oke, ambil bahan di bawah, baru ambil kuas, usahakan kuasnya bersih dan usahakan cari kuas yang lembut, baru kita oles. Untuk pengolesannya usahakan menggunakan sistem one way seperti di lalu lintas, jadi satu arah. Jadi dari kiri ke kanan, balas kanan ke kiri, baru lanjut atas ke bawah, baru bawah ke atas. Ini sudah rata ya, sudah oke lah pokoknya. Baru habis ini kita keringin. Keringinnya kita punya mesin namanya dry pop. Kita keringinnya di sini. Ini adalah dry pop. Mesin sebenarnya ini mesin DIY bikinan sendiri. Jadi kita keringin dulu di sini. Jadi ada heater. Sebenarnya ini heaternya untuk film, cuman kita alih fungsikan untuk keringin kertas. Kita pakai di suhu yang hangat, bukan panas tapi hangat. Kita diamkan sekitar ya 10-15 menit atau setengah jam sampai benar-benar kering. Baru setelah kering kita langsung ke expose. Ini seharusnya sudah kering ya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, sudah kering guys. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini. Baru nanti secara kasarnya, nah nanti kayak gini. Baru kita expose pakai UV. Sebenarnya idealnya itu kita pakai cahaya matahari. Cuman karena saya mager panas-panasan di luar, jadi kita pakai mesin UV konvensional. Pastikan presisi garisnya biar lurus. Baru kita tutup. Lalu kita set. Untuk teknik ini kemungkinan kita cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit karena ini hitungan detik itu sekitar 300 detik. Cuman kayaknya lihat dari karakter filmnya itu masih terlalu kontras, jadi kita cuma butuh 4 menit setengah. 4 menit setengah itu berarti 300 detik 230. Ini UV-nya udah nyala. Baru kita tunggu sekitar 4 menit. Ini hampir mirip kayak mesin tanning kulit. Kalau orang-orang kulit pengen cepat ini biasanya pakai mesinnya miripnya kayak gitu sih. Jadi ini udah beres kita expose ya. Bentar. Nah, mesinnya tuh kayak gini. Udah kelihatan sih gitu. Ini belum kelihatan bersih. Ini bakal kelihatan hasil lahirnya setelah kita cuci. Untuk nyucinya kita cuma butuh pakai air keras saja. Miring, tinggal apa. Terus kita alirin air selama 5 menit. Sebenarnya nggak 5 menit juga masalah sih. Cuman untuk hasilnya maksimal biar dia clear bersih itu 5 menit. Kita set 5 menit ya. Biar kayak gini guys. Sebenarnya ini tuh teknik ya buat having fun, karena kamu bakal menemukan keseruan kalau udah nyampur kayak gini. Gimana caranya kamu menghasilkan sebuah gambar tapi menggunakan bahan kimia yang maksud raw mentah seperti ini. Ciri khas dari cyanotype itu memang warna biru seperti ini. Kalau di luar negeri namanya Prussian blue. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya si highlightnya masih terlalu tinggi. Cuman masih oke, masih fine. Karena kita di sini mencoba mengolah digital dari kamera mix ke analog. Ini beneran analog gitu. Ini sebenarnya udah jadi sih. Udah. Ciri khas dari cyanotype tuh kayak gini, dia warna biru. Tapi karena ini kita bakal tuning, kita rubah warnanya. Jadi kita masukkan lagi ke cairan. Tapi sebelum masukin ke cairan, kita keringin dulu. Karena posisinya ini masih mengalami proses oksidasi. Kita keringin lagi dari box. Menunggu kering, kita bakal bikin si larutan tuningnya. Karena ini basicnya herbal, kita harus memasak dulu. Airnya 1 liter. Kita akan membagi daun kelor. Teman-teman kalau pengen tuning cyanotype itu bisa pakai bahan herbal apa aja. Tapi selama riset yang saya lakukan, kalian bisa merubah warna cyanotype itu di luar warna biru menjadi warna hijau atau hijau kuning dengan ini. Kita bakal nimbang si daun kelornya.
karena berdasarkan apa yang saya kerjakan, kalau kebanyakan dia perubahan warnanya langsung cepat hijau banget gitu, dan kayak kontras habis, shadownya habis, highlightnya habis, jadi hijau banget. Tapi kalau terlalu dikit juga dia jadi ke arah kuning-kuningan. Tapi memang kalau tuning menggunakan bahan herbal itu banyak faktor. Ini kita timbang untuk takaran 1 liter. Gramasinya itu sekitar ya 25 gram atau 15 gram. Pokoknya itu nggak nyampe 20 gram. Setelah ini ditimbang, kita masukin sini. Tapi posisinya airnya sudah mendidih, baru aduk sampai rata, baru kita diamkan 15 menit biar si sari patinya meresap di air. Kita matiin dulu kompornya. Sebenarnya paling ideal untuk tuning itu kita menggunakan suhu yang hangat, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Kalau dia udah ngedrop di bawah 25 celcius, dia proses tuningnya tetap bisa, cuman agak lama waktunya, agak panjang. Cuman kalau dia masih hangat, dia prosesnya cepat. Estimasi waktu 15 menit. Kita bakal langsung tuning. Nah, kita cuma butuh airnya aja, kita nggak butuh si daun-daunnya. Ini sudah siap. Mumpung masih hangat, kita langsung melakukan proses tuning. Ini posisinya kertasnya sudah kering ya, sudah oke. Karena ini udah dikeringin di drybox udah sekitar ya setengah jam lah. Baru kita langsung masukkan tuning. Untuk waktu perendaman ya, sebenarnya ini tidak ada aturan baku, tetapi berdasarkan apa yang udah aku lakukan itu rata-rata kita cuma butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk merubah warnanya sambil agak-agak diagitasi, digoyangkan, diaduk, apa sih namanya, pokoknya namanya ini diagitasi dia biar bergoyang, biar si larutannya itu nggak stay diem di kertas. Tapi boleh dilihat ini udah mulai berubah kan, wih mantap kan. Nah itu ini kita face down, kita diamkan 20 menit. Fungsinya airnya rada hangat tuh dia perubahannya cepat. Jadi kan dia udah mulai berubah nih. Tadi kan biru plek, ini udah coklat gimana gitu. Nanti kita patokannya di warna biru ini, dia bakal berubah total ke warna hijau. Kita diamkan dulu aja. Memang dalam proses yang mantap ini kunci cuma satu, sabar. Makanya orang zaman dulu yang menemukan teknik ini menyebutkan karya seni ini adalah passion of art, karena kamu membutuhkan passion yang banyak, kesabaran yang tinggi untuk nyetak ini, karena semua keribetan ini membutuhkan satu kunci, sabar. Oke guys, ini alarmnya sudah hidup ya, jadi 15 menit kita langsung ke proses pencucian. Let's go. Wih, itu kan dia warna birunya udah berubah jadi warna coklatan. Sebenarnya untuk warnanya harusnya warna hijau, cuman mungkin karena tadi agak kebanyakan dan segala macamnya, jadi warnanya coklat. Cuman ini is fine, it's good. Jadi seperti karya eksperimental. Selanjutnya kita cuci. Fungsinya pencucian ini adalah untuk memfikskan gambarnya, karena kalau kamu udah melalui proses tuning lalu kamu jemur, itu takutnya masih ada proses oksidasi, dia masih bisa merubah warnanya jadi makin gelap. Nah, makanya butuh proses pencucian. Pencucian ini kira-kira butuh waktu sekitar 10-15 menit. Supaya apa? Supaya beneran zat dari gaun calornya itu lepas dari kertasnya, jadi beneran gambarnya fix kayak gitu, dan warnanya juga nggak ngedrop lagi. Karena memang basicnya kalau dari bahan botani dia nggak bisa stabil. Ini proses cuci, dan usahakan untuk proses cucinya itu dilakukan di air yang mengalir, jangan didiemin kayak gini, soalnya dia nggak ada arus sirkulasi dari aliran airnya. Usahakan tetap dialirin air kayak gini terus sampai 15 menit, sampai bosan lah intinya. Tapi so far oke sih, dia perubahan warnanya dapat. Tutup. Nah, sampai besok ya sekitar 24 jam lah, atau 12 jam juga kita diamkan. Oke, yang penting dia beneran kering total. Paling ideal itu proses pengeringan secara alami di dalam ruangan
dengan sirkulasi udara yang bagus. Tapi karena kita kebetulan punya alat ini, jadi dibantu dengan alat Reebok ini. Untuk hasilnya nanti bakal aku tampilin di hasil scan-nya. Seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Di kamera Lumix ini aku lupa satu fitur yang menarik, yaitu handheld high resolution mode, yang dimana kamera ini dia bisa menangkap satu gambar up to 100 megapiksel dengan cara dia mengcombine 8 shot. Tapi beda dengan kamera DSLR pada umumnya yang dimana dia ngecombine beberapa jepretan, kita mesti pakai tripod. Hampir sama sistem dengan bracket, tapi dengan kamera ini dia bisa menghasilkan satu gambar. Sistemnya hampir sama dengan bracket, tapi dia sistemnya nggak nge-record foto, dia jadi seperti open sensor seperti video, lalu di combine, dikalibrasi, dikecilin lagi sampai satu buah foto yang bisa up sampai 100 megapiksel. Dan itu sudah sangat cukup bagi gua untuk di bidang fotografi, yang dimana gua membutuhkan dynamic range yang panjang, detail yang setajam mungkin dengan capaian detail shadow dan detail highlight yang sangat cukup. Dan kamera ini sangat mumpuni bagi gua di bidang fotografi, apalagi gua banyak bereksperimen cetak fisiknya itu menggunakan cetak lama, cetak manual, cetak analog, yang dimana gue nggak nyetak secara konvensional menggunakan printer biasa, tapi gue cetak menggunakan teknik manual atau mungkin sekarang disebutnya alternative process, yang dimana gue cetak sendiri. Oke, sekian review singkat dari gue. Gue sangat berterima kasih sama Lumix karena gue sudah menemukan device baru untuk kebutuhan gue di bidang fotografi. Sekian dan terima kasih. Bye bye.